Ini adalah sebuah pilihan. Dan pilihan yang terbaik adalah kita mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Suami harus di atas. Suami harus pemimpin. Istri harus dipimpin. Dan setiap orang dengan porsinya. Menceraikan istri di masa suci tapi setelah berhubungan badan, itu hukumnya haram, termasuk tolak bid'i. Kenapa sebabnya? Karena bisa jadi dengan hubungan badan yang terlaksana tadi akan membuahkan sebuah janin. Di dalam Islam itu disebutkan bahwasanya hak bersenang-senang itu dengan pasangan itu adalah haknya suami, bukan hak istri ataupun hak keduanya. Ciri-ciri wanita yang bisa menjadi istri salihah bagaimana? Bukan yang cantik, enggak, salah. Yang kaya, salah. Yang berpendidikan, salah. Tapi satu jawabannya, yang sabar. Boleh kita ikut Imam Syafi'i, boleh kita ikut Imam Hambali, boleh kita ikut Imam Hanafi maupun Imam Malik, boleh, terserah. Dimanapun kita berada terserah, tapi harus komit. Begitu pula seperti dengan onani. Jadi apa, si istri mengonani kepada suami, itu kalau dengan tangan istri itu hukumnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, halal murni 100%. Ya, jadi begini, menceraikan istri itu kan hukum asalnya itu adalah makruh. Mubah tapi makruh. Kenapa dikatakan mubah kok tapi makruh? Dikatakan makruh karena Nabi SAW bersabda, afhashul halal indallah at-talaq. Paling jeleknya sesuatu yang halal di mata Allah itu adalah tolak. Halal memang, tapi nggak disukai oleh Allah Ta'ala, dibenci. Nah, oleh karena dikatakan hukumnya makruh. Bahkan bisa jadi mentalak istri itu hukumnya haram. Yaitu kalau kita melaksanakan menceraikan istri dengan cara tolak bid'i. Nah, tolak bid'i itu gini. Tolak menceraikan istri di waktu haid. Itu tolak bid'i namanya. Haram hukumnya. Kenapa? Karena akan menyengsarakan istri, iddahnya lebih lama lagi. Nah, kenapa? Gini patokan untuk mengingat iddah ya. Gampang untuk mengingat iddah. Kalau suami menceraikan istri di masa suci, nggak haid, maka dia akan selesai iddahnya setelah dia masuk ke haid yang ketiga. Itu patokannya. Kapan dia itu dicerai di masa haid, maka dia akan masuk ke dalam akan selesai iddahnya ketika masuk di dalam haid yang keempat. Jadi ketika dia melihat yang keempat, sekarang keluar darah yang keempat, sekarang udah selesai, boleh kawin lagi dia. Itu maksudnya. Sehingga apa? Lebih lama sebulan. Dan itu sebuah kezaliman dilakukan oleh suami. Dilarang kezaliman dalam syariat, maka hukumnya haram menceraikan istri di masa haid. Tapi sah, bukan tidak sah, sah. Nah, itu yang pertama. Macam yang kedua daripada menceraikan istri dengan cara tolak bid'i adalah menceraikan istri di masa suci, tapi setelah berhubungan badan. Seperti tadi ditanyakan itu. Artinya dia sudah sepakat untuk tidak berhubungan, untuk berpisah, untuk bercerai, tapi belum terlaksana. Kalau dia mau berhubungan badan silahkan, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau seumpama setelah nanti berhubungan badan kemudian dia akan ceraikan di masa sebelum datang haidnya, maka hukumnya haram. Kenapa? Menceraikan istri di masa suci tapi setelah berhubungan badan itu hukumnya haram, termasuk tolak bid'i. Kenapa sebabnya? Karena bisa jadi dengan hubungan badan yang terlaksana tadi akan membuahkan sebuah janin. Sehingga terkadang seorang suami itu akan menyesal ketika menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Nah, gitu. Oleh karena itu diharamkan, sebelum dia menyesal diharamkan. Nah, itulah. Jadi tapi kalau seumpama memang tidak ada maksud tujuan ke sana, maka tetap hukumnya haram. Nah, karena jangan sampai kita katakan, loh, iya dia kan pakai KB. KB belum tentu berhasil. Keberhasilan KB itu kan 90%, 10% masih bisa tembus gitu. Nah, oleh karena itu tetap walaupun kalau pakai KB, kalau dia sudah berhubungan di masa suci, nggak boleh cerai sampai datang suci setelah haidnya. Kalau diceraikan, sah cerainya, tapi hukumnya haram. Nah, itu aja. Gitu. Ya, ini banyak menjadi sebuah
dilema untuk masyarakat muslim kita. Adanya pengadilan agama ini porsinya itu sebesar apa gitu. Dan posisinya itu harusnya bagaimana. Nah, ini banyak yang salah menerapkan di sini. Jadi misalnya apa? Misalnya undang-undang di dalam pengadilan agama itu, kalau terjadi perceraian itu harus melalui beberapa fase, tahapan-tahapan. Paling sedikit orang kalau terjadi perceraian di antara pasangan rumah tangga, pasangan suami istri itu, pasti paling sedikit dia itu akan datang ke persidangan berapa kali? 3 kali. Untuk apa 3 kali? Itu tahapan-tahapannya. Pertama, mediasi. Ya kan? Nah, untuk apa mau dia mediasi? Orang sudah telat 3. Mau dia mediasi apanya lagi? Nah, itu. Sehingga apa? Terkadang dilakukan sebuah mediasi padahal sudah cerainya itu jatuh 3. Masih lakukan gini, oh nggak boleh. Kamu itu menuntut cerai gara-gara ini nggak boleh. Kamu harus nyatu. Yang tadinya sudah jatuh dengan ucapan suami sebagai pemvonis satu-satunya, nggak boleh orang lain. Kecuali kalau ada fasah dan sebab-sebab lainnya. Ternyata apa? Dibatalkan sama pengadilan agama. Sehingga apa? Kemudian keduanya itu bersatu lagi dalam satu rumah dan berhubungan badan. Setiap berhubungan badan dihukumi zina dan hakim itu menanggung dosanya. Kalau punya anak jangan jadikan hakim, Pak, Bu. Ya, hati-hati itu loh. Jadi dosanya itu banyak, kaitannya itu banyak gitu. Jadi bukan orangnya, bukan bidangnya, jadi hakim. Jadi buat apa mediasi? Hilangkan itu semuanya. Dan itu juga mempersulit umat gitu loh. Artinya datang beberapa kali, berapa uang yang keluar? Dia harus nyetor juga dan sebagainya. Jadi mempersulit. Yang ada itu sistem itu yang ada mempersulit, bukan mempermudah, bukan yang dikatakan itu ini untuk kepentingan pihak yang lemah, yaitu perempuan. Misalnya enggak seperti itu, salah gitu loh. Karena apa? Akibatnya itu lebih banyak negatif daripada positifnya. Jadi kalau hukumannya itu gimana? Pengadilan agama itu enggak mempunyai hak sama sekali untuk memutuskan suatu perceraian. Kecuali apa? Harus melibatkan istri. Itu kalau fasah. Nah, jadi seperti tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan ini, yaitu kalau seumpama seorang suami itu meninggalkan istrinya sekian lama tanpa nafkah kepada anaknya dan sebagainya. Apakah dengan begitu saja secara otomatis akan terjadi perceraian di antara keduanya? Tidak. Walaupun ada taklik yang ada di dalam buku nikah, walaupun karena di situ kan ada syaratnya. Talak taklik itu talak yang menggantungkan talaknya kepada sesuatu. Kalau sesuatu itu sudah terjadi benar-benar semuanya yang disyaratkan, terjadi. Di situ kan enggak. Di situ kan taklik itu kan gini. Kalau seumpama pihak istri tidak menerima, lalu dia datang ke pengadilan agama dan menyerahkan uang Rp10.000, maka dijatuhkan talak 1. Kapan dia pergi pengadilan agama? Kapan dia ngasih uang 10.000? Kan dijatuhkan kepada ini semua. Kalau ini nggak terjadi, nggak terlaksana. Nah gitu. Jadi walaupun adanya talak taklik di dalam buku nikah pun tidak akan terlaksana kecuali harus ada melibatkan istri. Jadi misalnya seperti tadi itu, kalau seumpama seorang suami itu meninggalkan istrinya 3 hari saja tanpa nafkah, maka si istri itu berhak untuk menggugat. Gimana caranya? Datang ke pengadilan agama. Saya 3 hari sudah tidak diberi nafkah. Maka nanti hakim akan memanggil suaminya itu. Sekali, 2 kali, 3 kali untuk diingatkan supaya dia itu kembali membayar nafkah selama 3 hari itu. Utang jadinya kepada suami, harus dibayar. Kalau dia nggak mau juga, maka nanti si istri setelah diketahui oleh suaminya di 3 kali dipanggil, dia nggak mau datang atau dia itu membiarkan, nanti si istri mengatakan aku fasah nikah itu dengan perintah hakim. Bukan hakim sendiri yang memutuskan. Nah, jadi nggak bisa hakim itu diputuskan cerai, nggak bisa. Siapa yang hakim? Dia itu cuma memfasilitasi saja. Nah, bukan sebagai pemvonis, bukan sebagai pelaku. Pelakunya tetap suami atau istri. Suami dengan talak, istri dengan fasah. Ya, KB itu dalam Islam itu adalah azl. Jadi berkehendak supaya tidak punya anak. Di kalangan sahabat itu sudah terjadi. Dan Nabi SAW juga memberikan perhatian terhadap azl ini.
Dan beliau di zaman Nabi sudah terjadi azal itu, dan kemudian bukan dilarang, tidak diharamkan, tapi makruh hukumnya. Jadi hanya makruh saja. Sedangkan pakai KB yang ada sekarang ini disebutkan dalam kitab saya, di situ ada berbagai macam bentuknya. Jadi ada beberapa hal, diantaranya pil. Terus, kalau pil itu gimana hukumnya? Asalkan dokter mengatakan tidak ada bahayanya, walaupun di masa yang akan datang nggak ada efeknya yang membahayakan dirinya, jiwanya, maka hukumnya boleh. Dan sama seperti kalau suami itu mengeluarkan air spermanya di luar dengan izin istri. Terus yang kedua, suntik. Suntik itu hukumnya awalnya haram. Kenapa demikian? Karena buka aurat kan? Emang suntik di mana? Di tangan bisa? Nggak bisa kan di sini kan? Berarti kan bidannya lihat pantatnya perempuan, masa pantatnya bisa dilihat? Walaupun sama-sama perempuannya kan nggak boleh. Yang boleh kan antara pusar dan ke atas. Pusar ke atas itu boleh dilihat antara perempuan dengan perempuan. Tapi kalau di bawah pusar, pantat kan di bawah pusar. Dan disuntik itu di bawah pusar, di belakang sini. Itu termasuk yang tidak boleh. Kecuali kalau darurat, sakit, kita boleh disuntik. Ini nggak sakit. Untuk himayah, untuk apa? Supaya jaga-jaga supaya nggak punya anak gitu. Sehingga apa? Itu bukan sesuatu yang darurat. Sehingga apa? Haram awalnya waktu dia buka auratnya. Tapi pelaksanaannya sama seperti tadi. Asalkan nggak ada bahayanya, maka hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, spiral. Spiral juga sama. Asalkan tidak ada bahayanya, haram awalnya. Kenapa? Apalagi lebih lagi itu kok suntik masih mending. Lebih lagi masukkan alat sampai melihat, bahkan menyentuh, bahkan masukkan tangannya ke dalam kemaluan perempuan. Maka itu hukumnya tidak boleh. Kecuali kalau darurat. Ini nggak darurat. Kalau darurat seperti apa? Darurat dia nggak bisa punya anak karena rahimnya sudah dipotong. Harus kalau enggak dia akan terjadi pembuahan misalnya di luar rahim, atau sudah berapa kali terjadi seperti itu kasusnya, maka hukumnya wajib dia diangkat rahimnya atau pakai spiral. Itu kalau darurat seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak darurat, meletakkan yang pertama kali itu hukumnya dosa, karena buka aurat, melihat aurat itu. Kemudian apa lagi bentuknya? Susuk itu saya nggak paham itu. Gimana ya modelnya susuk itu? Ditaruh di mana gitu? Apakah susuk yang seperti jampe-jampe itu? Kesehatan itu ya? Dari medis atau bukan dari medis? Medis itu. Jadi masukkan ke dalam salah satu. Iya. Mungkin itu kalau seumpama tidak ada bahayanya dan tidak ada keyakinan ya, nggak ada kepercayaan di situ. Kalau ada kepercayaan berarti ada kaitan dengan syirik. Tapi kalau semua nggak ada kaitan seperti itu, cuma alat medis sama seperti ring. Kalau ketika masang ring itu kan dari sini saja, dari mana itu bisa dipasang, kemudian dengan sendirinya dia akan masuk ke tempatnya. Itu mungkin itu yang lebih paling sedikit langkah-langkah dosanya gitu. Karena di sini kan boleh dilihat di sini gitu. Jadi bisa jadi itu salah satu solusinya, jalan keluarnya gitu. Tapi lebih baik kalau semua biar nggak ada bahayanya, kalau memang nggak mau punya anak, ya keluarkan di luar aja, azal namanya. Dan itu sudah ada dari zaman sahabat. Boleh tidak ber-KB? Ini masalahnya. Boleh tidak kita itu ikut KB? Kalau kita takut punya anak karena takut nggak bisa ngasih makan, itu yang haram hukumnya. Haram pakai KB, kenapa? Saya takut nggak bisa ngasih makan. Itu adalah orang yang sombong sampai melewati batas kemampuannya atau batas nalarnya, itu namanya. Orang yang pakai KB karena takut sampai nggak bisa ngasih makan. Nah itu haram hukumnya. Tapi kalau pakai KB kenapa? Nggak mau punya anak banyak? Iya karena kalau orang punya anak banyak katanya penyakitan, nggak apa-apa, makruh. Atau kalau sudah punya anak biasanya kecantikannya itu melentur atau berkurang, nggak apa-apa. Atau takut nanti kalau dia itu melahirkan takut mati, nggak apa-apa. Itu disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. 3 maksud tujuan ini nggak apa-apa. Tapi kalau 1 takut nggak punya anak karena takut sampai nggak bisa ngasih makan, itu yang dosa. Itu yang diharamkan itu. Kemudian masih dari orang kedua, tidak menginginkan anak laki-laki, bagaimana?
Tidak menginginkan. Dia punya anak laki-laki, terus dia tidak menginginkan anak laki-laki kayak anak perempuan. Iya begitu, pertanyaan yang tadi. Anak lagi. Anak lagi. Maaf. Ya, itu seperti tadi hukumnya. Ya, jadi perinciannya seperti itu. Kalau masalahnya nggak mau anak laki, kayaknya saya sudah punya anak 6, pengen lagi gitu. Nah, karena kita membutuhkan pada ustadz-ustadz yang banyak gitu. Ya, jadi tadi yang ditanyakan oleh ibu, kalau seumpama seorang suami dia itu tidak memberikan nafkah, putus, nggak ada hubungan sama sekali, tiba-tiba datang dalam keadaan lusuh, dalam keadaan tidak punya, tidak mampu dan sebagainya, dia datang, kemudian ditolak sama istrinya misalnya. Ditolaknya itu karena apa gitu? Unsurnya itu apa? Dorongan apa? Nah, tapi kalau seumpama dorongannya karena dia sudah tidak menganggap suaminya, salah berarti kan? Karena dia itu sakit, terlalu sakit, karena dia lakukan itu tanpa ada kabar, ya pantas perempuan kayak begitu pada suaminya. Jadi tergantung niatnya itu apa gitu loh. Nah, tapi seharusnya yang terjadi adalah diterima saja gitu loh. Nah, dan seharusnya kalau memang dia tidak menerima, kenapa nggak datang ke pengadilan agama yang memayungi masalah-masalah yang semacam ini gitu loh. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasanya Islam itu selalu diskriminatif atau melakukan intimidasi kepada perempuan, nggak, sama sekali. Justru perempuan itu diangkat, derajatnya itu diangkat. Nah, jadi cuma perempuan nggak tahu caranya gitu. Jadi ketika terjadi penempelengan, KDRT dan sebagainya, datang, walaupun hanya ditempeleng, datang kepada pengadilan agama. Mereka nanti akan menuntut suaminya, bisa. Karena memang nggak dibenarkan dalam agama sampai mukul kepala, mukul wajah itu nggak dibenarkan. Nempeleng itu nggak dibenarkan, apalagi sampai lebih daripada itu. Seperti kemarin kejadian itu kan luar biasa gitu. Yang suami membunuh istrinya, yang istri membakar suaminya. Nah, itu kan luar biasa. Jadi zaman sekarang memang zaman edan betul gitu. Jadi apa? Nggak suami, nggak istri. Dan itu sebabnya satu tadi seperti saya sebutkan itu karena mereka nggak pernah hadir majelis taklim gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang mendinginkan hati sehingga mereka tidak mau punya pedoman apapun gitu. Ya, mungkin sebagiannya sudah dijawab ya tadi ya. Jadi kalau sudah ditentukan sudah terucap oleh suami, maka jatuh, cerainya jatuh. Kemudian kalau seumpama dia itu belum diputuskan oleh pengadilan agama, kemudian dia mau kawin lagi dengan seseorang dengan cara nikah sirri, maka hukumnya sah, tidak apa-apa. Karena nikah sirri yang sah, nikah yang catatan sipil itu belum tentu sah. Ini yang pasti di sisi Allah, di mata Allah. Karena nikah sirri itu begini. Jadi nikah sirri dengan nikah di catatan sipil itu bedanya apa sih gitu. Jadi sebetulnya nggak ada nikah sirri itu dalam kitab apapun, nggak ada nikah sirri. Di dalam kitab kuning nikah sirri itu nggak ada, nikah sirri itu, istilah nikah sirri itu nggak ada. Jadi yang ada itu nikah itu harus ada 2 saksi, ada wali, ada suami, ada calon istri. Rukunnya itu harus ada. Nah gitu aja. Kalau itu terlaksana, itu sudah perkawinan. Nah, tapi di sini kan tidak. Nikah sirri itu adanya di Indonesia. Yaitu nikah di bawah tangan. Nikah tidak tercatat dalam catatan sipil. Itu nikah sirri. Kalau dicatatkan dengan catatan sipil, itu nikah yang beneran. Jadi seakan-akan seperti itu gitu. Nah, jadi sebetulnya nikah itu asalkan ada 2 saksi, ada wali, ada istri, ada suami, itu nikah. Di mata Allah itu adalah pernikahan dan sudah wajib dengan terlaksananya akad itu. Semua kewajiban kepada istri pada suaminya, begitu pula semua kewajiban suami kepada istrinya itu harus dilaksanakan sudah dengan demikian itu. Ya, ini banyak terjadi ya. Jadi apa? Jodoh dikaitkan dengan mistik atau dengan sesuatu kejahatan misalnya. Jadi begini, kembali kepada tadi yang saya ucapkan bahwasanya seorang mukmin itu kenapa dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya innal mu'mina la yakhaf. Sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah pernah dia merasakan takut karena dia beriman kepada Allah. Maka dari sinilah kita tahu bahwasanya semua ketentuan yang ada di alam ini, mau lewat dukun, gak lewat dukun dan sebagainya, itu semua Allah yang menentukan.
sebagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam masalah rezeki. Rezeki kan sesuatu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita berada dalam rahim ibu kita 120 hari atau tepatnya 4 bulan, itu saya tentukan rezekinya, matinya, ajalnya, kemudian juga jodohnya, itu saya tentukan. Nah sekarang kalau kita ambil, kita curi harta, lalu kita makan, apa itu rezeki kita? Nah maka dikatakan di situ bahwasanya iya rezeki, tapi bukan halalan thayyiban gitu. Nah itu aja. Nanti dia akan menanggungnya. Tapi sesuatu yang masuk itu rezeki kita. Sesuatu yang kita pakai sampai usang itu rezeki kita. Yang di rekening belum tentu itu rezeki kita ya. Oleh karenanya jadi harus diingat, karena banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat kita ini sampai banyak diantara mereka itu yang rugi benar, dunia akhirat rugi. Seperti sekarang ini, yang namanya harta itu kan melimpah kaum muslimin. Sampai-sampai kemarin dihitung, kalau kaum muslimin itu zakat, dihitung zakatnya itu per orang itu sekian, itu kira-kira menghasilkan uang sebanyak 14.000 triliun. Padahal APBN kita berapa? 2.000 sekian triliun. Itu diambil daripada kebanyakan pajak kita. Padahal kalau mereka itu menerapkan hukum Islam, coba lihat, 14.000 triliun yang akan keluar daripada kaum muslimin kalau mereka itu zakat dan benar zakatnya. Nah, ini salah satu bukti, lihat bagaimana keindahan agama ini yang mengatur segala bidang dan segala aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat ini. Nah, oleh karena itu, jadi kalau seumpama seseorang mendapatkan jodoh, ya, mendapatkan jodoh lewat dukun, bukan berarti karena lewat dukun berarti bukan jodoh kita. Pokoknya kalau sudah terjadi sampai kawin, aja jodoh. Mau apapun, sebabnya apapun gitu. Nah, jadi kalau sudah jodoh, ya berarti itu cobaannya. Makanya kan orang tua kita kan bilang, yang namanya jodoh itu seperti judi. Kalau nasib kita untung, kita dapat yang baik. Kalau nasib kita tidak untung, kita dapat yang jelek. Enggak suami, enggak istri, sama saja gitu. Ada pula yang mengatakan begini, datang kepada saya, "Ustaz, doakan ya, saya dapat jodoh yang baik." Oh iya, doakan. Dia doa, orang tuanya doa juga kan. Tentunya setiap perempuan itu kan doa, ya Allah berikan aku jodoh yang baik. Akhirnya datang ini perempuan ini setelah sekian bulan datang kepada saya pada waktu itu. Dia bilang, "Ustaz, kok jodoh yang saya dapatkan itu nggak seperti yang saya harapkan ya? Saya doa, ibu saya doa, bahkan antum sendiri doakan saya biar dapat jodoh yang soleh, jodoh yang baik. Kok saya dapat yang melakukan KDRT, bicaranya keras, pelit orangnya, dan sebagainya. Pokoknya habis." Nah inilah, makanya saya katakan, jangan pernah memandang sesuatu yang terjadi di alam ini dengan memori kita. Sekarang ambil satu contoh yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW, dan itu merupakan sebaik-baik tauladan bagi kita. Nabi Muhammad punya seorang tetangga, namanya As bin Wa'il, dedengkot Quraisy. Setiap hari rumahnya Nabi itu dilempari kotorannya manusia. Tetangganya Nabi ini ngelempari rumahnya Nabi dengan kotoran manusia. Setiap hari pula Nabi Muhammad mengambil, membersihkannya, seraya berkata, "Sebaik-baik tetangga yang aku punya." Coba lihat, Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik tetangga yang aku punya." Apakah ucapan Nabi itu menghibur Nabi? Tidak. Tapi itu adalah ucapan yang terjadi pada hakikatnya. Coba lihat, Nabi Muhammad itu seorang Nabi, walaupun Nabi tapi dia manusia. Jadi bukan berarti, oh itu kan Nabi. Walaupun Nabi dia merasa jijik, merasa bau, merasa sakit, merasa sedih, merasa tersakiti hatinya, sama. Cuma beliau itu seorang manusia yang super karena dibantu oleh Allah Ta'ala, disupport oleh Allah Ta'ala gitu. Nah, seperti ini. Yang terjadi apa? Ketika Nabi SAW mengambil kotoran itu dengan rasa jijik yang luar biasa, dia tidak membalasnya. Dia sabar, tidak membalasnya sedikit pun. Lalu dia buang. Sebenarnya apa sih yang didapatkan Nabi Muhammad dengan cara semacam ini? Allah tambah cinta. Allah memberikan derajat tambah tinggi untuknya. Semua itu berkat siapa? Tetangga. Apakah tidak pantas Nabi SAW mengatakan, "Sebaik-baik tetangga yang aku punya selalu mengirimkan kebaikan untuk kita"? Ini loh maksudnya. Ini yang terjadi sesungguhnya. Makanya kan orang itu sudah termasuk yang beriman kepada Allah Ta'ala fi gimmah, ke puncaknya.
Orang itu mau menghadapi kejelekan maupun keburukan maupun kebaikan, dia aman saja. Dia sama sekali tidak berubah hatinya kepada Allah Ta'ala yang menentukan semuanya, tidak berubah. Saya pernah melihat ada satu orang terkaya di Jawa Timur, pernah umroh sama saya, dan saya sekarang sudah dia meninggal dunia. Beliau ini usahanya percetakan, dan percetakan buku-buku nasional yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri itu. Sehingga Jawa Timur itu dia yang backup. Jadi kaya raya. Sampai suatu waktu anaknya itu nggak pernah main di dalam biro haji. Tiba-tiba dia kumpulkan sebanyak-banyaknya orang karena dia itu ayahnya terkenal, mempunyai nama, maka gampang mengumpulkan orang itu. Sampai terdaftar kepada dia itu sekitar 1000 lebih. 1300-an atau berapa gitu, kalikan 35 juta kan? Pada waktu kira-kira 7 tahun yang lalu. 1300 sekian orang kali 35 juta. Sudah terkumpul orang, uangnya diberikan kepada satu orang, dikhianati, uangnya habis. Sehingga apa? Ini orang, anaknya itu dikejar-kejar orang, dituntut dan sebagainya kan? Ayahnya melihat anaknya dalam keadaan semacam ini, maka dia jual semua asetnya. Semua uangnya, semua mobilnya. Sampai dia itu, saya pernah datang ke rumahnya dia itu, rumahnya itu nggak lebih daripada 3 meter saja persegi. Dari seng atasnya. Pada saat itu saya katakan, "Ya Allah, Habib datang ke sini." Dia nangis peluk saya. Dia bilang, "Masya Allah, Habib masih mau datang ke sini." Loh, memang saya itu berteman kepada kamu karena apa? Saya nggak dapat apa-apa dari inti. Cuma karena itu teman anak, berangkat umroh sama anak, jadikan itu teman anak. Nah bilang gitu. Sehingga anak tanya pada waktu itu, "Ji, kamu dalam keadaan semacam ini, kamu bersyukur gak pada Allah Ta'ala? Atau kamu itu merasa gimana, sambat, gara-gara anakmu itu?" Apa kata dia? "Enggak, Bib. Saya ini dalam keadaan enak hidupnya, Bib, dari umur 21 tahun, Bib. Saya gak pernah mobil itu, bukan Mercy, saya gak pernah, Bib. Setiap tahun itu, Bib, kalau gak saya haji, saya umrah Ramadan. Dan semua keluarga saya berangkatkan, Bib. Masa iya sih, Bib? Kemudian Allah Ta'ala mengambil kenikmatannya sekarang ini, kemudian saya mengeluh kepadanya." Ayo. Kenapa beliau semacam ini? Dulunya dia orang kaya, jauh daripada ulama. Kemudian akhirnya dia dekat pada ulama. Dekat pada ulama, berubah, moralnya berubah, akhlaknya berubah, hatinya berubah. Sampai akhirnya yang tidak pernah hadir majelis taklim, di rumahnya ada majelis taklim. Sampai istrinya bermimpi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad berkata padanya, "Kamu nanti akan menjadi pembantuku di surga." Coba lihat. Ternyata setelah berapa bulan terjadi bangkrut ini. Kenapa bangkrut? Mau disucikan. Dulu-dulunya itu mau dihabisin. Biar bersih lagi, meninggal dalam keadaan nggak bawa dosa. Berkatnya apa? Masih taklim. Berkatnya kumpul sama ulama. Berkatnya ziarah ke Tarim, ke Hadramaut dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita pelajari kehidupan itu seperti itu kejadiannya. Jadi jangan pernah itu mereka para pejabat yang korupsi itu, kesian deh mereka. Catat hidup kita. Catat, pelajari kehidupannya, lihat gimana. Merana mereka, merana di dunia sebelum mereka meninggal merana. Tapi kalau kita seadanya hidup, kita nggak mau menzalimi orang, coba lihat nanti. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Jadi orang yang zalim, orang yang jahat pasti hidupnya susah, pasti hidupnya sengsara, hatinya itu nggak pernah merasa enak.